sekarang di EVOS Legends. Dulu Esmeralda oke dipakai sama siapa? Anti-match atau dipakai sama Clover. Sekarang udah enggak nih. Ini bisa diputar posisinya nih. Apalagi udah dia nge-ban Alice, tandanya bukan anti-match yang pakai Alice atau bukan dari Clover yang pakai Alice. Lapu-lapu juga udah di-ban. Dan ternyata Lancelot. Bener nggak? Mereka tuh bakal siapin Ruby karena ini jungle-jungle yang kayak gini nih bakal enak banget kalau misalnya di cover sama Ruby, ya kan? Dan ternyata Gigfam Bruno diambil oleh seorang Hans, bakal berliar jungler. Gigfam, satu lagi untuk God Laner. Adam kayaknya pakai Xbox God Lanernya dia bakal pakai seperti Lunox, ini. mau Lunox lagi? Oh, Lunox lagi ya. Ini bakal bisa dibersih pun kalau Lunox lagi. Dan dia bakal mungkin kurang dari sisi team fight yang besar. Oke, Lunox memang damage-nya besar, tapi dia tetap single target. Mungkin area of effect yang dia bakal pilih untuk kali ini. Area of effect-nya. Pasha? Apakah satu lagi? Chow. Single target lagi untuk lock benar-benar ke siapapun yang ada di sana. Ini Iwan anak mak dari Ponti sudah kembali hadir ke scene kompetitif, berubah role, ternyata nggak membuat seorang Iwan anak mak dari Ponti ini turun performanya. Bahkan kalau bisa aku bilang EVOS Legends di arah supportnya benar-benar bebas banget untuk bermain apapun. Dia mau bermain hero macam Mage, dia bermain hero macam Assassin, macam hero marksman kayak tadi sekalipun, karena memang role dari seorang Iwan anak mak dari Pontini yang memang dulunya adalah seorang mid laner gitu loh Talia. Yes, menarik sih. Ini mengetahui adanya role yang cukup fleksibel kali ini ya, datang dari seorang Wan. Tapi Tamus, wow, EVOS Legends memilih Tamus untuk menjadi side lanernya di sini. Bukan Balmond, tapi melainkan Tamus yang akan berhadapan langsung, entah mungkin dari Xborg atau Chow ya. Tapi kalau misalnya Tamus di sini bakal berhadapan dengan Xborg, menurut aku 1v1 situation di early bakal bisa dimenangkan oleh Xborg sih. Menurut aku Wawa gimana? Tamus sih kalau aku. Tamus. Tamus. Gimana Opong? Terus Om? Ya sama sih, mungkin gue juga ke arah dari Tamus ya sendiri, cuman ya tergantung lah. Balik lagi, kita nggak bisa melihat probabilitas bahwa dari hero A menang dari hero B juga. Itu semua juga bakal tergantung dari siapa yang kemainin gitu loh sekarang kan. Nino kemarin bisa menang juga nilainya ketika berhadapan dengan Proteus, jadi tergantung, semua bakal tergantung. Dan let's go, kita langsung lihat saja konklusinya di game yang kedua. Akankah ditutup dengan 1-1 atau juga dengan 2-0 kali ini, Talia? Yes, dan ini dia, langsung aja kita masuk ke game yang kedua. Game penentuan akankah Gigfam menyelamatkan satu nyawanya. Karena dari EVOS Legends nampaknya mereka akan bermain agresif, melihat adanya kesempatan kali ini untuk merusuk ke area buff yang dimiliki oleh Hans. Tapi ternyata Renvi di sisi lain justru berusaha untuk zoning out, mengganggu pergerakan dari Versus yang ingin dengan nyamannya mengamankan Purple buff ya Jekta. Karena Purple gak berpengaruh apa-apa Renvi. Di sisi lain justru dia yang malah tercicil di sini Ranger Mas. Yes, betul banget. Kupa emang ini benar-benar bandel sekali, macam Kupa. Dan bahkan Adam di arah top lane sana, lihat anti-match level 3, yang lain masih level 2, berada jauh di arah depan. Bahkan Hans sendiri pun bakal coba untuk melakukan kayak kita. Bahkan Redvi menyelamatkan seorang Hans. Hampir saja Hans ditumbang begitu saja, tapi anti-match still survive. But first blood, lihat waktu yang diberikan oleh seorang anti-match. Betapa kuatnya anti-match. Dan Tamus terkuat di bumi is back kali ini ya guys ya. Tamus terkuat di bumi from anti-match is back for now Talia. Wow, yes, Tamus terkuat di bumi. Dan ini dia bagaimana Renvi mencoba untuk melakukan setup gankingnya, menculik pergerakan dari seorang Rek. Tapi di sisi lain, Freeze di early belum ada damage yang terlalu sakit, tapi justru dia yang akan menjadi incaran. Satu buat Sondros dari seorang Versus, membuat seorang Eudora harus mundur. Dia nggak boleh memaksakan
juga. Sementara itu di area bottom lane kita melihat bagaimana Dylan cukup terpressure keberadaannya oleh Esmeralda Ranger, Mas. Yes, betul sekali. Dylan nggak bisa terlalu birahi. Dylan juga walaupun masih level 3, tapi Dylan nanti bakal punya damage yang besar terhadap seorang Clover. Dia tinggal tunggu farming aja, dan Hans bakal mengerada di arah bottom lane untuk membantu pergerakan Dylan. Dan ini akan jadi space untuk EVOS Legends berhasil mendapatkan turtle di arah top lane tanpa ada kontes sama sekali. Satu buah gold turret bakal jadi prioritas, dan bahkan Clover nggak bisa masuk. Polystar mau dibuka, menuju ke arah bottom lane. Bakal coba dipaksa dari seorang Dylan, tapi yang overturn-nya langsung menuju ke seorang Dylan dan tidak berhasil melakukan apapun. Big One, lihat gepokan dari Hans kali ini memberikan sedikit detak jantung seorang Clover yang harus terdiam. Tapi lihat Pak Produser Perciknya habis mencuri sesuatu. Perciknya berhasil mendapatkan purple ball seperti dari seorang Hans kali ini. Allah. Iya, dan Hans orange-nya keambil, purple-nya juga keambil lagi sekarang. Jadi EVOS Legends mereka unggul dari segi buff-nya, dan lihat pergerakan mereka ini tidak akan mencoba untuk memberikan orange buff kedua kepada Geek Fam, tapi yang dapetin orange buff-nya, lihat tuh, Renvi yang dapet. Yes, betul banget. Flameshot telah dikeluarkan, tapi satu poin diamankan oleh pemain dari tim EVOS Legends. 1-1. Dylan is coming, tapi Dylan sepertinya sedikit terlalu ketar-ketir karena seorang versi gak dilepas sama sekali sama Eric katanya. Meanwhile di top lane, Tamus terkuat di bumi is back. Lihat Adam terzoning out, clearing dan cepat. Bahkan dari Tamus yang aktif. Yes, tapi sementara itu kita sudah melihat adanya Rek yang akan menjadi bulan-bulanan. Di sini mencoba untuk dikejar aja oleh Renvi. Bahkan kali ini sudah ada Well Dragon Popolnya harus hilang dari line of down. Begitu pula dengan adanya One yang harus kembali mundur. Gak boleh terlalu birahi, gak harus bermain lebih sabar lagi karena mereka sudah kehilangan Rek di area bawah. Sementara itu anti-match 1v1 situation masih bersama dengan Adam di area top lane kali ini, Omawa. Iya, kita bisa melihat anti-match ini sangat rajin sekali untuk melakukan zone out. Dia cutting minion pede banget juga, dan bahkan Adam ketika mencoba untuk mendekat ditarik lagi ke bagian bawah, dan lihat agresif banget untuk anti-match, dan bahkan Adam tertinggal dari segi level. Jadi dia tidak boleh menyanyiakan untuk semua minion yang lewat juga. Sementara untuk di bottom lane-nya Clover juga harus menerima damage dari 3 hero sekaligus gitu loh. Jadi apakah akan bisa ditahan di sini untuk bottom lane-nya dengan adanya Falling Star Moon satu kali? Sudah dibuka oleh Clover juga, dan Rek dengan Alpha Wolf-nya kali Kupa yang sudah mulai membesar, tapi tidak jadi tarik ke belakang karena akan bermain objektif untuk EVOS Legends. Kita lihat. Iya, dan ini dia lihat bagaimana Bruno-nya harus tumbang. Anti-match cukup sekarang, tapi dia masih bisa kembali ke arah belakang. Sedangkan Versix dengan penanganan dari satu buah ejector masih bisa selamat di area belakang. Geek Fam kehilangan 2 membernya. Ini 3 dan juga 2 dari sisi Pikov belum terlalu jauh berbeda. Tapi EVOS Legends sudah meliding dari 2000 networknya. Ditambah lagi kali ini nampaknya mereka akan mengamankan turtle tanpa ada yang terjadi kontes di sini, Oji. Oke, tapi sementara itu kalau kita lihat dari segi item station ya sudah ada gold box di sini, tapi tunggu dulu, sudah ada satu orang yang terpick off level up-nya. Kenapa? Apa yang terjadi? Ternyata Bruno berhasil menghit langsung dengan sangat cantiknya. Wow, damage yang sangat sakit datang dari arah Bruno, Omawa. Iya, satu buah Way of the Dragon dikombokan dengan adanya volley shot tadi, dan tahan dulu Talia, ternyata ada kejadian yang terjadi juga. Untuk di top lane-nya anti-match berhadapan dengan 3 pemain. Nice timing dari anti-match juga, dan apakah dia akan bisa membalikan? Belum, ternyata dibakar dan terkena volley shot kembali dari Bruno. Hans di sini mampu untuk mempositioning dengan sangat cantik sekali di bagian belakang juga, dan Geek Fam mulai mendekat dari segi kill point, tapi tiba-tiba One menjawab semuanya. Satu buah payung keluar dari balik semak-semak kalian. Yes, dan ini dia bagaimana Dylan mencoba untuk dipaksakan aja enggak, tapi ternyata datang freeze dengan ada satu buah lightning ball bisa cukup untuk memulangkan EVOS Legends ke area belakang. Sementara itu Adam di sisi top lane masih bisa bertahan dengan satu hitnya, hampir saja dia terpick off, tapi untungnya dia masih bisa selamat. Sementara itu EVOS Objective Gaming mereka berusaha untuk merontokkan semua target yang bisa mereka ambil di sini, Om Wawa. Yes, dan sekali lagi di sini adalah permainan dari EVOS Legends. Mereka sudah mulai merapikan ya dari wave minionnya. Bottom sudah bersihkan semuanya, dan bahkan dari Clover yang sudah berada di garis depan. Belum lagi di bagian belakangnya ada anti-match yang akan mengcover juga. Dan lihat dari EVOS Legends, mereka nggak langsung mendapatkan ataupun mencoba untuk mengambil top turretnya. Mereka fokus untuk mendapatkan
tier yang pertama dulu untuk turretnya. Bottom lane sudah dikelirkan dan pastinya sebentar lagi untuk turtle-nya bakal keluar. Nah ini dia, apakah anti-match akan bisa kembali bertahan dan ternyata masih bisa mundur kembali ke belakang untuk anti-match-nya Dylan lah yang dalam bahaya dan bahkan situasinya dibalikan oleh EVOS Legends. Hans dalam bahaya, masih bisa memberikan volley shot dan killing spree, membalikan HP dari Hans juga shutdown. One terkena pick off, tapi satu buah objektif diamankan EVOS Legends. Kembali ada pertukaran yang berimbang untuk Geekfam dan juga EVOS Australia. Oke, Yes, kita dia lihat kali ini ternyata duel Dragon yang baik, tapi sayang sekali anti-match-nya masih berhasil hidup. Meanwhile di arah bottom lane, Hansnya farming dengan indah dan bahkan Versik gak bisa masuk ke arah belakang. Hans kali ini udah bakal lebih kaya lagi, dan di late game nanti ingat, seorang Bruno bakal memiliki damage yang besar sekali untuk ditahan oleh tim EVOS Legends. Tapi lihat, satu buah bisa dikeluarkan begitu saja, yang apa tentang dikeluarkan Flame Shot dan bahkan satu tornado saja itu baru kena ujungnya aja udah mengurangi 1/4 darah dari seorang Dylan kali ya. Iya, sudah berhasil memberikan penetrasi damage yang cukup sakit. Sementara itu Hans kembali untuk melakukan farming di sini, mengamankan purple buff-nya, nggak mau sampai terculik lagi oleh EVOS Legends. Sementara kita memasuki menit ke-8 dari Geekfam. Jawhead sudah mempunyai dominance ice untuk mendinai Dragon HP yang dimiliki oleh Tamus dan juga Esmeralda. Tapi di sisi lain di area top lane, Adamnya nampaknya akan terjadi ganking. Di sini masih ada satu buah Yuvara Garmon, enggak, karena sedikit lagi akan pecah. Yes, ini dia sudah pecah, mencoba untuk dipasangkan aja oleh Versik. Sudah ada satu buah Thornros, tapi Asborg masih bisa selamat dengan ada satu flick out ke arah belakang Ranger Mas. Yes, betul sekali. Langsung berhasil ke arah belakang. Jangan itu cuma itu saja, diambil jawanya, langsung hilang di arah jungle. Tapi para pemain dari tim EVOS Legends mereka rotasi ke arah bottom lane. Lihat, mereka mau dorong sisi bottomnya. Mereka mau invasi jungle di arah bottom. Kenapa? Karena sebentar lagi bakal menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. Dan bakal kita lihat juga di sini ada satu buah Players Gold by Living Mandiri. Versik berhasil menabung dan berhasil mendapatkan 500 diamond dari Mandiri karena menabung dengan baik, dan Hans juga sepertinya bakal menyusul di posisi yang kedua untuk mendapatkan 500 diamond. Jadi buat kalian semua jangan lupa untuk nabung di Living by Mandiri Thalia Selatan. Yes, itu dia. Sementara itu kita lihat bagaimana setup yang dilakukan oleh EVOS Legends. Sudah ada satu buah bottom Kupa ke arah seorang Adam, mencoba untuk dibakar-bakar aja, masih bisa bertahan, tapi ternyata Hans cukup sekarat. Di sisi lain justru keguguran terpanis dengan satu buah damage diberikan oleh Eudora, sakit banget. Masih Sanity di arah depan, Clovernya sekarat, harus mundur lagi dengan ada satu buah Sadas Dance. Sementara Rek membantu untuk menyelamatkan pergerakan dari Esmeralda. Buying time yang bagus sekali karena di sisi lain Lancelotnya berhasil mengamankan Lord tanpa adanya terjadi kontes dari Geekfam. Sementara itu dicicil-cicil aja, timnya sudah membuat Inferno dan juga adanya Vincenz. Balik ke belakang, mengatur kembali, setup ulang, gak mau terlalu overcommit karena mereka tahu EVOS Legends sudah memiliki satu buah Lord, tapi ternyata Jawhead di sisi lain yang harus tumbang dari tangan Geekfam kali ini Ranger Mas. Yes, kita lihat gila anti-match langsung loncat, gak peduli apapun yang terjadi. PS di pop up, tandanya dia siap menerima semua damage yang dikeluarkan oleh tim Geekfam. Di luar damage yang gak tersalurkan karena Versik dan juga seorang Wan. Dan bahkan lihat anti-match tak pulang, dia siap untuk loncat ke arah belakang. Dan ternyata hingga apa tadi dikeluarkan Flame Shot, tapi gak harus didapatkan siapapun. Versik tertangkap, gak ada puncher di sana. Versik hampir saja tumbang. Satu sedikit saja kesalahan, ini bisa membalikan ke arah tengah sisa itu dikeluarkan begitu saja. Puncher ke arah belakang, Last di sini tidak bisa merupakan seorang Lord, tapi lihat Adamnya bakal dilempar ke arah belakang. Lopernya pun tertangkap. Lihat putih dari Frieza merupakan Esmeralda dan seorang Clover. Lord kali ini belum berhasil membuat EVOS Legends mendapatkan inhibitor di 3 lane dan tim Geekfam. Ayo kita lihat. Yes, belum berhasil, tapi sementara itu masih bisa ditahan aja high ground defense-nya dari Geekfam. Dylan di sisi lain berhasil mengantongi satu buah Black of Despair. Kali ini bakal makin sakit lagi damage-nya ke arah teman-teman dari EVOS Legends. Versik di sisi lain mengamankan purple buff-nya terlebih dahulu. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru, nggak mau terlalu overcommit. Nampaknya mencoba untuk tarik ulur lagi, setup ulang. Walaupun kita melihat sudah ada leading network sejauh 5.000 di sini, Omawa.
Yes, dengan adanya Last Insanity yang dipegang oleh Adam ya dengan Xbox-nya dia, itulah yang ngebuat dari EVOS Legends mereka nggak bisa ngasal untuk bisa masuk karena sudah pasti dari minion sendiri ini bisa cepat sekali dibersihkan oleh teman-teman Geek Fam, dan masih adanya freeze dengan Lightning Ball yang kalau sampai kena eject juga akan bisa langsung membuat tim fight berbara 5-5 sekiranya akan menjadi 4 lawan 5 juga. Keunggulan dari EVOS Legends adalah bahwa mereka mendapatkan buff milik Geek Fam berulang kali, dan itulah yang ngedelay dari Hans agar bisa mendapatkan XP lebih gede ataupun dari goldnya juga. Tapi dari Hans kalau sampai dia bisa bertahan di belakang, bisa kasih volley shotnya dengan enak banget, gue rasa itu damage-nya. Tadi kita sudah melihat bagaimana Bruno bisa dengan satu kali sepakannya dia dapetin korban juga. Jadi EVOS Legends ya positioning mereka harus berhati-hati, karena kalau sampai anti-match dengan Clover coba untuk berbuat suatu inisiasi dan tiba-tiba kena Lightning Ball pasti akan dipunish juga. Dan kita intip sedikit untuk dari item sendiri, Clock of Destiny, tapi bukan ke Lightning ya, tapi ke arah dari Genius One untuk si Eudora kali ini. Jadi masih menunggu sekiranya untuk menjadikan item damage yang lain. Dari cowoknya juga sudah punya heptasis bersama dengan BOD. Untuk Bruno-nya ada WON, adanya Berserker Fury bersama dengan Scarlet, dan sebentar lagi akan menuju ke Endless Battle. Gue rasa ketika ada Endless dari Geek Fam, mereka kalau bisa memenangkan 1-2 kali team fight lagi, mereka akan bisa mendapatkan game yang kedua. Tapi jangan sampai keculik 1 demi 1. Yes, benar banget. Tapi sebenarnya Pung, ini itemnya udah bagus banget. Cuma satu Pung menurut aku yang mungkin bakal bisa dipakai di akhir, yaitu Rock Gold Meteor. Karena dari Warrior Overton telah dikeluarkan, tapi ternyata para pemain dari tim EVOS Legends kali ini udah nggak ada satu source skill ultimate, dan bahkan 2 Clover di arah top lane sana, one way situation. Ada mencoba ditangkap itu saja. Satu buah pada restriction dikeluarkan, top lane dikeluarkan, tapi ternyata di sana Renvi karena yang salah. Renvi masih punya satu buah flicker, tapi tidak flickernya kali ini malah dikumpul itu saja. Ultimate dilempar. Ini malah menjadi Shutdown didapatkan, double kill from Ultimate, terpus terban pada terkuat di dunia kali ini from Ultimate. Bahkan ada kalau tidak bahkan apapun, pada mesin ke arah belakang, Toroskan juga kill sprint dapatkan, almost one pot from EVOS Legends berhasil membuat bottom 4, dan kesalahan dari nanti adalah pelempar Ultimate. Mereka melempar anti-match tandanya mereka siap untuk team fight, dan bahkan di arah mid lane sana bakal coba diambil satu buah yang didapatkan oleh tim Giva. Mansan dikeluarkan pada mesin ke arah belakang, dan bahkan versi gak kena satu bola asin saat ini. Talia boleh tarung masih mau lebih, ada Madu pun kali ini masih bertahan tanpa terpick off Talia. Yes, masih bisa bertahan member dari EVOS Legends. Kali ini mereka langsung berotasi ke area Lord. Nampaknya dari Geek Fam tidak ada kesempatan untuk mengkontes, karena Lord akan langsung diamankan dengan cepat dan juga sigap oleh teman-teman dari EVOS Legends. Dan ini dia, Geek Fam harus kembali untuk men-setup ulang bagaimana pertahanan mereka untuk menahan gempuran dari Lord. High ground defense adalah kunci, dan kali ini nampaknya Geek Fam udah rame-rame untuk nge-conceal, men-setup ulang berlima. Mereka bergerak cepat menuju ke arah EVOS Legends kali ini yang Wawa. Oke, dan kali ini juga untuk item game kita untuk Lancelot sendiri, Endless BOD, Immortal, dan juga War X tadi sebagai item pertamanya ya. Untuk War X gue rasa udah sangat cukup sekali untuk Lancelot, terutama untuk versinya agar bisa masuk. Tapi tadi tamusnya, ini dia anti-mage dengan adanya War X, Bloodlust, Brute Force, Immortal, dia sangat tanky sekali, belum lagi punya Spell Vengeance, jadi akan bisa ngebalikin segala jenis damage ataupun mengurangi lah yang dia terima. Jadi itulah sebabnya kenapa tadi dia sanggup untuk bertahan, dan bahkan dia selamat dari sergapan pemain Geek Fam sendiri. Oji. Yes, tamu sekuat di bumi is back from Ultimate. Tapi kali ini lihat di arah top lane sana, RKT berhasil mendapatkan satu buah inhibitor turret. Bahkan one dari Ultimate kalau coba untuk mengawal di arah mid lane-nya. Tapi lihat para pemain dari tim Geek Fam pun harus terpecah belah karena mereka terpes dari 3 lane yang berbeda. Kalau coba dilempar ke arah belakang, turret dapatkan di arah mid lane, tapi di arah bottom lane kali ini masih bertahan, dan juga satu buah lotus sudah tumpah begitu saja. Tapi ternyata tidak terlalu lama, turret bakal dipecahkan begitu saja. Ada masih punya lotus di arah belakang. Pasal ini dari satu buah pantai, tapi lihat Polistar pun dikatakan begitu saja, bukan Polistar yang terberikan saat ini dengan semua damage yang diberikan. Dapatkan kali ini, turretnya miss, pancernya miss, untungnya masih punya mortality, dan bahkan satu lemparan petir waspada sendiri dan sana bisa begitu saja. Ibu saja berusaha untuk mendapatkan kemenangan, tapi langsung tadi tim menyelamatkan hari dari tim Geekfam. Geekfam masih bertahan, dan bahkan RKT harus tumbang, 2 hilang. Ultimate masih berhasil kabur, dan pasukan EVOS Legends sampai dan
dia. Yes, mereka harus kembali untuk mundur. Gak mau terlalu berusuk, tapi ternyata Ultimate di cancel aja. Recall langsung ditabrak dengan ada satu bola Unstoppable Force. Anti masih mau lebih di ejector kali ini. Anti masih mau kemana? Karena sudah ada satu bola landing ball datang dari Love Freeze. Dan ini dia satu lagi point pick up untuk Geek Fam. 3 member kali ini tumbang dari teman-teman Evo. Satu buah si Umbrella dan juga Yena Operator. Dan langsung dipani dan cukup mudah. Kagura langsung jadi santapan lezat bagi Geek Fam kali ini, Ranger Mas. Untung saja masih ada Clover dan juga seorang Persik di sini mencoba untuk menyelamatkan hari dari tim EVOS Legends. Tapi lihat, wah, anak mana dari pot ini mencoba keberuntungannya dan gagal, tak berhasil. Mereka bakal fokus untuk mendapatkan satu buah mid inhibitor turret, satu buah mid yang sudah hilang. Bupa dibuka, langsung saja Bison Kupa. Tapi lihat damage-nya terlalu besar, dipukul saja, tak dapat terjadi lemparan. Penta masih bisa dihindari, satu buah patah karena belakang. Langsung yang udah dipopot, nggak ada lagi satu buah Widow Meter. Tapi lihat Clover Israel fokus menuju ke arah belakang, bahkan untuk mengcutting. Tapi para pemain dari tim Geek Fam kali ini masih berhasil kabur. Immortality tidak pecah, satu buah Thanos dikeluarkan. Dan sepertinya Renpi harus merelakan jiwa dan raga untuk para pasukan dari tim Geek Fam bisa pulang. Recall telah didapatkan, apakah berhasil ditangkap? Tapi sepertinya Hans hampir saja terpikir dan masih selamat tahunya. Yes, masih bisa selamat. Sementara itu Renpi 30 detik kurang lebih untuk menuju respon ke Land of Dawn lagi. Jungle yang kali ini langsung didominasi kembali oleh EVOS Legends. Sudah ada satu buah Feather of Heaven juga dimiliki oleh Clover di area Purple buff. Dimana sebentar lagi Clover ini basic attack-nya bakal lumayan pedih ke arah teman-teman dari Geek Fam yang pastinya dia bakal lebih agresif banget di lini terdepannya. Dan ini dia, sudah tidak ada inhibitor turret dari Geek Fam. Super minion pasti langsung bakal masuk dari 3 lane sekaligus. Di sisi lain, EVOS men-set up ulang untuk langsung men-start Lord yang kali ini sudah hadir, Ranger Mas. Yes, tapi kayaknya Lordnya bakal coba diamanin soal anti-match sebentar dulu. Dia bakal coba buka begitu saja. Dan dia bakal coba dipaksa. Langsung Unstoppable Force ke arah belakang. Masih ada Cyclone Eye, Puncher ke arah belakang. Menyelamatkan hari seorang Persik, tapi Persik gak punya ultimate. Dan di sini anti-match sudah punya immortality. Clover sekarang bakal memberikan semua damage yang diberikan. Dilempar ke arah belakang dengan ejectornya. Tapi ternyata lihat malah Adam yang gula-gula dan Nansha tertangkap sebenarnya seorang Frieza. Terlihat posisinya nggak bisa masuk. Punchernya masih miss. Terbangkan satu buah retribusi dari seorang Persik merupakan seorang Frieza di arah belakang. Lancar itu bisa keluar. Dipasang mudah pasukan dari seorang EVOS Legends masih mau lebih. Satu buah diamankan. Jangan sudah hilang. Tersisa 3 player. Ini bagaimana dilanda masalah. Dilanda yang sangat besar. Hans coba bertahan. Tampakkan Hans masih bisa survive. Tapi lihat EVOS Legends memasakkan game yang kedua. EVOS Legends take the game to poin penuh untuk EVOS Legends tanpa adanya Lord Amanda. Lihat sang macan abang dengan APG-nya versi